Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Fitriardi dengan NIM 2411521004. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan AI atau GPT untuk pengembangan sistem manajemen input modal, stok bahan baku, dan pembuatan produk toko kaos kaki anak-anak pada Born C++ pada kesempatan kali ini. Pertama yaitu apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah model kecerdasan buatan atau AI yang dikembangkan oleh OpenAI untuk memperoleh dan menghasilkan teks dalam bahasa alami seperti menjawab pertanyaan, menulis, menerjemahkan, atau bahkan membuat kode program. ChatGPT berbasis pada model GPT atau Generative Pre-trained Transformer, yaitu model pembelajaran mesin yang dilatih menggunakan data teks dalam jumlah besar untuk memahami dan meniru cara manusia menulis dan berbicara. Lalu, apa itu Born C++? Born C++ Builder adalah sebuah lingkungan pengembangan integrasi atau IDE yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis Windows menggunakan bahasa pemrogram C++. IDE ini dikembangkan oleh Borland dan populer pada awal tahun 2000-an karena menyediakan cara cepat dan visual untuk membangun aplikasi GUI atau Graphical User Interface. Lalu, apa struktur data yang digunakan? Struktur data yang digunakan yaitu single list. Kalau single link list ini adalah struktur data yang terdiri dari kumpulan elemen atau disebut dengan node, di mana setiap node berisi data dan penunjuk atau pointer ke node berikutnya, yang berbeda dengan array yang menggunakan indeks. Kalau linked list ini menggunakan hubungan antar node untuk menyimpan dan mengelola data secara dinamis. Selanjutnya yaitu skenario-nya. Pertama yaitu user akan menginput modal, kemudian user memberi barang, bahan, dan kemudian user akan membuat produk kaos kaki. Pertama itu penginputan modal. Pada bagian ini, user menginputkan jumlah modal melalui komponen edit. Nah, setelah nilai modal dimasukkan dan tombol tekan atau button satu ditekan, total modal akan ditampilkan di komponen edit lainnya. Dan angka pencataan diambil dari datetime picker dan akan ditampilkan dalam bentuk pesan atau show message untuk memberitahu kapan modal tersebut dicatat. Yang kedua itu penginputan bahan. Pada bagian ini, harga dan jumlah gulungan benang yang dibeli akan diinputkan melalui komponen edit. Setelah pengguna menekan tombol button 2, sistem akan menghitung total harga pembelian berdasarkan jumlah gulungan dan harga per gulungan. Dan total harga tersebut akan divalidasi ketika tidak melebihi jumlah modal yang tersedia. Jika modal kurang, maka atau sama dengan modal, maka proses pembelian dapat dilanjutkan. Selanjutnya, jumlah gulungan dan total akan ditampilkan dalam list box sebagai catatan transaksi. Kemudian total seluruh gulungan tersebut dan telah konversi ditampilkan pada komponen edit lainnya. Dan terakhir, tanggal pembelian dari komponen datetime picker 2 akan ditampilkan dalam show message sebagai informasi waktu transaksi dilakukan. Yang ketiga, pembuatan kaos kaki. Pada bagian ini, proses pembuatan kaos kaki dilakukan berdasarkan dua pilihan ukuran, yaitu pendek dan panjang. Boleh melakukan komponen combo box. Pengguna akan menentukan jumlah kaos kaki yang akan dibuat melalui komponen edit. Setelah ukuran dipilih dan jumlah yang diinput, akan mencatat dan menambahkan jumlah tersebut ke dalam total produksi masing-masing ukuran. Total jumlah ukuran kaos kaki untuk ukuran pendek dan panjang akan ditampilkan edit lainnya yang disediakan secara terpisah untuk mencatat masing-masing total. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penjelasan pada ChatGPT dan programnya. Jadi berdasarkan promptnya yaitu ini, fiturnya ini saja dengan kedai kaos kaki ini cara kerjanya catat. Ini penjelasannya. Kemudian ChatGPT jawaban dari ChatGPT itu ini. Tapi karena ini masih menggunakan void ya, jadi kita ubah menggunakan button. Nih, tanpa void. Untuk satu modal, dua untuk input harga dan gulungan, tiga untuk input produk. Nah, ini hasilnya. Kita copy, dan ke sini. Variabel ini
Ini untuk button satunya. Kita running. Oh, bisa. Kita coba kita ambil tanggal 1 lah. Kita masukin ini. Oke. Masukkan tanggal 3. Kolomkan sini. Oke, sudah bisa. Ini kita ambil tanggal 3 aja. Kayaknya sini saja turun tanggal 10. Oke. Nah, ini karena ini kelebihan kan, kayak ini kita ubah tanggal ini kita ubah menjadi message saja. Ada cuman yang di list box cuma ada jumlah gulungan sama total kita konversi ke meter. Sudah saya di promnya ini. Oh juga saya bikin bedain tanggal ya, karena saya lihat di codingan ini akan variabel yang sama aja untuk bisa bang nggak ada keliru diubah variabelnya. Kita ubah aja. Oke. Terus kita lihat kita pendaftaran dulu. Harusnya sih bisa ya, karena dia cuma tambah variabel aja. Terus ini juga ubah anti stringnya yang kita bilang tadi, yang kita kelebihan, nggak cukup di listboxnya, kita ubah ke message. Tapi sini GPT-nya ada miskom ya, kayak tidak jelas promnya. Jadi kita rincikan lagi itu hanya tanggalnya di message, sedangkan gulungan kan konversinya masih dalam listbox. Nah, ini hasil akhirnya. Ini kita coba belok dulu. Oke, coba ya. Oh iya, ini karena belum kita validasi, kita bikin untuk ini jika ini enggak ada salah satunya, kita bikin message box. Tapi karena saya belum bikin itunya, buatkan validasi input pada button 2 jika itu tidak lengkap dalam bentuk message. Nah, ini hasilnya. Kita copy aja. Coba dulu. Salah.
masukkan. Oke. Nah, dia tidak pas dia. Sip. Kita coba tag di ukuran pendek. Kita ubah 10. Terus panjang sini. Lebih panjang. Harus saja. Ya, selesai ya pemrogramannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.